Lalu bagaimana pengawalan kasus ini saudara? Kami ajak Anda untuk berbincang dengan ayah almarhumah Dr. Ica, Bapak Gabriel Pakainoni dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Melkiades Lakalena. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Selamat petang, baik Mama Yasir. saya ke Pak Gabriel dulu. Sebelumnya kami turut berduka begitu Pak Gabriel atas kehilangan dari anak Anda Dr. Ica yang sudah dimakamkan dan rencananya akan ada pelaporan ya pada hari Jumat mendatang. Sempat ada informasi Pak Gabriel bahwa sebelum anak Bapak Gabriel ini meninggal ada surat yang ditinggalkan. Bisa diceritakan apa isi surat tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Mas atas segala perhatian, dukungan terhadap almarhumah anak saya, Dr. Ica Fatimah. Keterkaitan dengan apa yang ditanyakan mengenai pesan isi surat itu, semuanya itu ada di penyidik kepolisian, dan sampai saat ini pesan dan barang-barang bukti semuanya itu ada di penyidik dalam hati kepolisian. Terima kasih. Bapak sendiri informasi awal Dr. Ica sudah mengalami gangguan kejiwaan begitu atas pemeriksaan yang dilakukan, psikolognya terpukul begitu. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa saat itu? Menyangkut dengan kondisi kejiwaan atau apa kronologi mengenai itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada penasihat hukumnya, karena semuanya sudah disampaikan kepada penasihat. Keterkaitan dengan kondisi anak saya yang sebenarnya itu, dia itu sehat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dokter sesuai dengan profesi yang disandang. Kondisinya sehat saat melaksanakan profesinya, tugas profesinya sebagai dokter di TTU ya. Dan Pak Gabriel saat ini juga sudah bergabung Gubernur NTT, Pak Melkiades. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan pengawalan kasus ini, Pak Gabriel? Sesuai dengan harapan-harapan keluarga, itu sudah disampaikan ke Bapak Gubernur walaupun secara lisan, kepada Bapak Wagub, terus Bapak Paulianto, Bupati TTU, Wali Kota Kupang, maupun Ketua DPRD. Ada dua hal permohonan dari keluarga Bapak Mamat. Itu yang pertama itu untuk kebenaran dan keadilan, itu yang perlu ditegakkan. Yang kedua itu menyangkut keamanan dan kenyamanan seluruh nakes yang ada tidak hanya di TTU NTT, tetapi bahkan di bumi pertiwi kita di Indonesia. Baik, penegakan kebenaran dan keadilan dari kematian putri Anda ya, Pak Gabriel. Saya ke Bang Melki, pengawalan kasus ini sejauh mana? Mengingat sebelumnya juga Pak Melki menyampaikan bahwa ada surat yang ditinggalkan oleh almarhumah sebelum meninggal dunia. Ya, saya mendengar hal tersebut dari orang tua Dr. Ica, dari Pak Gab dan dari Ibu Nur yang menyampaikan bahwa Dr. Ica sebelum meninggal sudah membuat surat wasiat semacam itu terkait dengan bagaimana Dr. Ica meninggal dan juga pesan-pesannya terkait dengan dukungannya untuk perlindungan nakes dan juga bagi teman-teman tenaga medis yang menjadi bagian dari Dr. Ica. Ya. Dan tentu
Pak Gab dan Ibu Nur dan keluarga yang lebih paham detail terkait dengan surat tersebut, karena surat ini tentu adalah surat yang bersifat rahasia, bersifat terbatas untuk keluarga. Saya berpikir nanti mungkin lebih tepat keluarga yang bisa menjelaskan hal ini. Tapi bagi saya, kepergian Dr. Icha dengan catatan membuat wasiat, apalagi ada pesan-pesan bagi teman-temannya sesama tenaga kesehatan, sesama dokter ya, saya pikir ini pesan yang sangat baik, karena memang sejatinya semua kita yang mendapatkan pelayanan kesehatan itu wajib harus menghormati, menghargai, dan memberikan kesempatan agar semua tenaga kesehatan, tenaga medis itu bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan metode yang sudah mereka pelajari dan harus mereka kerjakan gitu. Jadi tidak boleh ada orang lain, apapun jabatannya, siapapun orangnya, entah dia gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD sekalipun, yang bisa mengintervensi pekerjaan tenaga kesehatan, tenaga medis yang dilakukan oleh mereka, yang kemudian kita memaksakan harus sesuai dengan kepentingan kita atau kemauan kita gitu. Karena yang tahu bagaimana bekerja itu teman-teman nakes itu sendiri. Baik. Sembari dugaan intimidasi oleh anggota DPRD ini juga tengah berproses ya. Ada di pihak kepolisian, di Polres TTU dan juga di DPRD yang akan melakukan pemanggilan. Update-nya seperti apa, Bang Melki? Yang saya dengar sih semua partai ya, baik partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PDI Perjuangan, masing-masing sudah menjalankan tugasnya untuk mengecek di masing-masing tempatnya. Demikian pula DPRD, demikian pula kepolisian. Jadi saya pikir nanti ini akan berjalan paralel, sembari kepolisian nanti melakukan proses pemeriksaan di aspek hukum. Di politik sendiri juga nanti di DPRD TTU saya dengar juga sudah ada proses persiapan pemanggilan untuk mengecek keterangan dari ketiga DPRD tersebut, dan juga dari masing-masing partai saya lihat juga sudah melakukan ya. Dari tadi juga saya dengar Pak Sarmuji, Sekjen Partai Golkar, sudah menugaskan untuk pengurus provinsi memanggil yang dari Golkar. Tadi juga saya lihat DPRD, DPD PDIP juga sudah menonaktifkan atau menugaskan yang bersangkutan harus mengurus proses ini dengan baik. Demikian pula dari PKB. Dan juga kemarin saya sendiri juga hari Sabtu itu, setelah kejadian meninggalnya Dr. Icha, saya memberikan surat kepada Menteri Kesehatan agar juga Menkes menugaskan tim yang turun dari Jakarta, tim lengkap untuk juga mengecek ini dan memberikan peneguhan bagi semua tenaga kesehatan. Jadi kemarin juga dari tim Kemenkes sudah turun, dipimpin oleh Dirjen SDM Kesehatan, dan juga dari Konsil Kesehatan yang mengurus seluruh tenaga kesehatan se-Indonesia. Jadi sudah turun dengan tim untuk juga bersama dengan kepolisian memastikan proses ini adil bagi Dr. Icha, adil bagi orang tua dan keluarga, bagi Pak Gab, bagi Ibu Nur dan keluarga, adil juga bagi semua nakes, tenaga medis setanah air, dan juga adil juga bagi publik sehingga nanti kita bisa mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini akan lagi terulang. Baik, semua pihak terus bekerja sama begitu ya, Bang Melki, untuk memberikan keadilan dan juga menguak kebenaran di balik kematian Dr. Icha ini. Ke Pak Gabriel, tentu di balik rasa duka ada secercah harapan bahwa keadilan tetap akan hadir di balik kematian dari Dr. Icha. Terkait hal ini, apa yang ingin disampaikan? Baik. Kedua itu, kebenaran dan keadilan harus ditegak. Yang kedua adalah bagaimana implementasi daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu bisa dilakukan secara baik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk para seluruh nakes di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka, tanpa ada berbagai tendensi yang melatar belakangi seseorang apabila melakukan tindakan-tindakan medis. Artinya semua itu harus rasa aman sehingga dia bekerja secara baik. Gitu.
Baik, kita berharap keadilan akan tetap ada untuk almarhumah Dr. Icha. Terima kasih Bapak Gabriel Pakenoni dan juga Gubernur NTT, Pak Melkiades Lakalena telah berbagi informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih.